Jembatan angker berikutnya ada di Madiun. Jembatan Jiwan di Jalan Magetan memiliki kisah horor yang sudah tak asing di kalangan pengemudi bus. Kecelakaan terjadi kerap disangkut pautkan dengan sosok wanita penunggu bernama Sadikem. Menurut cerita, Sadikem adalah seorang perempuan cantik yang baru saja menikah. Menurut kebudayaan Jawa, ada larangan yang dinamakan kepasaran, yaitu larangan bagi pengantin baru untuk beraktivitas di luar rumah sebelum 7 hari pernikahan. Saat itu Sadikem melanggar adat tersebut, nyuci baju ke sungai di bawah jembatan. Kemudian Sadikem hanyut secara misterius, yang saat itu Sadikem kerap menampakkan diri di jembatan dan mengakibatkan kecelakaan bagi pengemudi bus yang melihatnya. Musi berdiri membelah Sungai Musi, terletak di daerah Tanggo Buntung, Palembang. Jika Anda menyeberang jembatan ini di malam hari, sebaiknya Anda berhati-hati dan tengok jok belakang mobil Anda. Konon noni Belanda berambut pirang dengan pakaian warna merah kerap menunggu mobil yang melintas. Menurut cerita zaman dulu, ada seorang noni cantik yang dinodai dan dibunuh. Jasadnya dibuang, dihanyutkan ke Sungai Musi untuk menghilangkan jejak. Sejak saat itu noni Belanda sering menampakkan diri dan menumpang di dalam mobil. Tak jarang keusilan tersebut ini membuat pengemudi kaget dan kehilangan kendali hingga terjadi kecelakaan. Jembatan Merah Surabaya dibangun pada tahun 1943. Jembatan ini menjadi saksi bisu seorang perwira muda eksekutif dari kerajaan Inggris, Brigjen AWS Maladi. 1945 AWS Maladi dikirim sekutu untuk memimpin pertempuran di Surabaya. Naas, mobil ditumpanginya berhasil diledakkan oleh arek-arek Surabaya tepat di atas jembatan. Konon percikan darah tersebutlah awal mula penamaan jembatan ini. Meski belum dapat dipastikan, jangan coba-coba Anda berjalan seorang diri. Anda tidak ingin melihat kemunculan sosok astral berupa manusia di zaman penjajahan. Itu, Anda jangan coba-coba menghirup udara terlalu dalam karena bau air darah dan bau bangkai akan membuat Anda ketakutan. Pemirsa, pernahkah Anda menyaksikan fenomena ini? Ternyata ada cerita mistis di balik jembatan sewa ini. Jembatan sewa dalam bahasa Indonesia berarti jembatan sewa, karena pengendara yang lewat harus melemparkan koin sebagai tanda menyewa saat melintas agar terhindar dari gangguan gaib. Nama Saidah dan Saimi begitu melekat dengan jembatan sewa. Konon Saidah dan Saimi ditinggal ayahnya menikah lagi dan sang ibu meninggal dunia. Suatu hari Saidah dan Saimi ditinggal sang ibu tiri di tengah hutan. Kemudian mereka bertemu kakek tua yang menjadi penyanyi ronggeng untuk bertahan hidup dan mendapatkan uang. Namun dengan syarat, setelah perjanjian, Saidah dan Saimi akan berubah menjadi buaya putih. Kehidupan Saidah dan Saimi pun semakin membaik. Namun perjanjian telah habis, Saidah dan Saimi pun berubah menjadi buaya putih penunggu jembatan. Itulah 7 jembatan angker yang ada di Indonesia. Apakah salah satunya ada di kota Anda? Di channel Anda masih ada cerita mistis lainnya. Tonton terus tayangan-tayangan Chris Wena.